UN News kembali menyapa Anda pada hari ini. Kembali berjumpa bersama saya, Poni Sukayati Kurniati dalam UN News. Seorang pria lanjut usia bernama Arifin Gandawijaya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan keterlibatannya dalam kasus mafia tanah. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa atas dugaan pemalsuan surat ahli waris dalam transaksi jual beli tanah yang terjadi pada tahun 2015. Sidang perdana kasus dugaan penipuan dan pemalsuan surat ahli waris dengan terdakwa Arifin Gandawijaya, seorang lansia, digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus ini menuai perhatian publik karena kuat dugaan adanya kriminalisasi terhadap pembeli yang beritikat baik. Arifin Gandawijaya, pria berusia lebih dari 75 tahun, kini harus duduk di kursi pesakitan. Ia didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 263 KUHP, pemalsuan surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus ini bermula saat Arifin membeli sebidang tanah di kawasan Maribaya, Kabupaten Bandung Barat, dari almarhum JJ Adiwirya, orang tua dari pelapor. Tanah itu sebelumnya sempat bersengketa dengan PDAM Tirtawening, dan Arifin justru disebut sebagai pihak yang membantu keluarga tersebut memenangkan sengketa melalui jalur hukum. Kami lihat tadi memang pada dasarnya yang disampaikan lebih banyak perdatanya, hal mana sebenarnya tidak perlu disinggung lagi karena perkara ini perkara pidana, tapi 90% saya lihat yang dibahas adalah perdata. Lalu dari konteks perdata tadi bukan kita yang menyebut, dari pihak jaksa sendiri sebenarnya yang menyebut bahwa pertama secara inkrah kepemilikan sahnya transaksi itu sudah sempurna, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Yang kedua, berbicara tentang surat pernyataan yang juga dipermasalahkan. Notarisnya sendiri sudah bilang nggak ada urgensinya, kira-kira tidak penting lah itu, karena pada saat terjadi transaksi almarhum pemilik tanah terdahulu masih hidup. Jadi kalau kami nilai tidak ada kerugian juga di sana. Namun belakangan anak-anak dari almarhum JJ Adiwirya melaporkan Arifin ke Polda Jawa Barat atas dugaan penggunaan surat ahli waris palsu. Tim kuasa hukum Arifin menyebut kasus ini syarat kejanggalan dan berpotensi melibatkan praktik mafia tanah serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum penegak hukum. Arifin berharap Hakim Pengadilan Negeri Bandung dapat menggunakan nuraninya dalam menangani kasus ini. Karena menurut Arifin, para pelapor ibarat kacang yang lupa sama kulitnya, yakni bukan mengucapkan terima kasih kepada dirinya yang telah membantu orang tua pelapor dari jeratan mafia tanah. Sekarang dirinya malah dipidanakan oleh para ahli warisnya. Ya justru itulah, ya karena di sini ada aktor intelektualnya, ya jadi seakan-akan jadi heboh lagi, padahal sudah jelas semua, kepemilikan tanah pun sudah jelas dan inkrah itu milik saya, ya cuma belum dieksekusi itu aja, karena dia bermasalah terus, menuntut terus. Kan awalnya sebenarnya dia sudah punya pengacara untuk mengurus permasalahannya dengan PDAM Tirtawening yang mengklaim bahwa mereka yang memiliki lokasi tersebut dengan kekuatan hak guna pakai. Dalam perjalanan hampir 1 tahun, pengacara mereka nggak mampu menyelesaikan. Nah, akhirnya karena saya mengambil alih, pemilik waktu itu Pak JJ almarhum mengalihkan pengacaranya ke Pak Thompson. Nah, pengacara Pak Arifin. Pengacara Pak Arifin. Ya, awalnya kan begitu. Pak Thompson akhirnya berjuang melalui proses pengadilan yang bisa menggugurkan hak guna pakai tersebut. Kacang lupa akan kulitnya. Ya, karena apa? Dia sudah dibantu. Betul. Kalau tidak dibantu, pengacara dia dulu tidak mampu.
melawan PDAM. Tapi setelah kita memenangkan, bukan disambut dengan piala, tapi bahkan diserang balik. Ya kasihanlah kondisi itu terjadi. Pengacara Pak Thompson pun kecewa dengan dalih bermacam-macam. Sebenarnya ini intinya ada di notaris. Ya, jadi hati-hatilah pesan saya bahwa pembeli itu harus memakai notarisnya sendiri. Jangan sampai memakai notaris penjual. Tim hukum Arifin telah mengadukan kasus ini ke Irwasum Polri Komisi Kejaksaan, serta mengajukan permohonan eksaminasi Kejaksaan Agung. Mereka berharap Satgas Mafia Tanah segera turun tangan menangani kasus ini. Sidang akan kembali dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda eksepsi dari atau keberatan terdakwa.